Baik, ini mata kuliah Hukum Acara Perdata dan Agama. Hukum Acara Perdata dan Agama kelas B. Betul ya? Jangan sampai salah kelas. Atau saya yang salah kelas. Betul ini? Kelas B? Betul, Pak. Nih ya. Betul, Pak. Jadwalnya jam 7.30 sama 9 lebih 10. Tapi kita nanti sebentar saja. Karena ini pertemuan pertama. Kita ketemu lagi hari Kamis jam 9.20. Kelihatan ya share screen saya ini? Ya, ini nama saya Muhammad Nurhalis Al-Hadi. Saya mengampu mata kuliah ini di kelas B dan kelas A. Di kelas A juga saya ngajar ini yang di kelas malam. Pastikan saudara tidak salah kelas. Begitu juga nanti di open learning-nya. Open learning-nya akan saya sampaikan di hari Kamis besok. Di pertemuan hari Kamis. Jam 9 ya. Kita akan Zoom juga tetap hari Kamis. Lalu pastikan kelas yang di open learning Pak sesuai. Karena ternyata ada beberapa mahasiswa di kemarin itu salah kelas. Ya memang yang ngajar sama, tapi kan mata kelas kelasnya berbeda, sehingga di presensi nanti tidak muncul. Kalau saudara salah kelas, nanti tidak muncul di presensi. Begitu. Perkenalkan, saya Muhammad Nurhalis Al-Hadi, saya dosen di Fakultas Hukum UMKT. Saya spesialisasinya biasanya mengajar mata kuliah hukum acara atau mata kuliah dan peminatan hukum pidana. Tapi basis saya yang lebih spesifik sebenarnya di S2 saya adalah litigasi. Litigasi itu berarti hukum yang berkaitan dengan peradilan. Jadi hukum yang berkaitan dengan hukum acara. Ini pertama kalinya sepertinya saya mengampu di kelas ini kalau tidak salah. Atau pernah ada yang di kelas saya? Saya agak lupa. Dulu semester 2 pernah, Pak, hukum pidana. Oke, hukum pidana. Baik. Perkuliahan di semester ini itu akan sebentar saya lihat jadwal itu akan dilaksanakan secara hybrid seperti semester kemarin. Nah, ini terlihat jadwalnya ya. Kita kelas pagi. Nih, kelas 5 yang pagi. Semester 5 yang pagi. Kita akan ketemu ya warna-warna biru. Kita ada kesempatan 4 pekan tatap muka. Berarti 8 kali pertemuan. Karena setiap pekan kita ada 2 pertemuan. Tatap mukanya kita akan dilaksanakan tanggal 19 ya, sekitar tanggal 19 hari Senin itu. Pekan ketiga, berarti 2 pekan lagi. Jadi pekan ini kita akan Zoom, pekan depan open learning, pekan depannya lagi kita akan tatap muka di kampus. Ruangannya silakan dicek di jadwalnya. Di situ ada ruangannya. Dan ini sifatnya full, dalam artian tidak dibagi-bagi, ada kelas sesi genap dan sesi ganjil, sesi A, sesi B, ini full masuk semuanya di kelas ini di waktu pagi. Gitu. Kita akan masuk di pekan ketiga, di pekan ketujuh, pekan ke-12, pekan 3, pekan 6, pekan 10, dan pekan 13. Akan ada 16 pekan, 7 pekan pertama kita masuk di sebelum UTS, lalu nanti ada UTS-nya via open learning. Setelah itu nanti akan ada 7 pekan berikutnya, dan nanti diakhiri dengan UAS. UAS-nya itu seperti semester kemarin di kampus insya Allah. Jadi UTS-nya akan open learning, kalau UAS-nya di kampus tapi paperless seperti yang kemarin. Insya Allah sudah biasa ya, kan semester kemarin sudah menjalani. Baik, apa yang akan saya sampaikan di pertemuan pertama ini, jadi belum masuk ke pokok materi, ini highlight saja. Saya akan sampaikan kontrak perkuliahan, saya kira ini sudah biasa, saudara sampaikan, saudara ikuti, cuma saya ingin kita sampaikan sejenak lah, yang penting-penting.
terutama wajib tatap muka hadir dan progresnya di open learning terpenuhi. Bagi yang tidak terpenuhi, maka nanti tidak berhak mengikuti mengikuti ujian akhir semester. Tolong diperhatikan. Sekali lagi, saya sudah wanti-wanti terus di kelas saya masalah ini, tapi kadang-kadang ada aja 1-2 orang yang tidak terpenuhi open learning-nya, tidak terpenuhi kehadiran tatap mukanya, gitu ya. Sekali lagi, tolong diperhatikan. Nanti setiap pertemuan saya akan selalu sampaikan itu. Saya sampaikan bahkan progresnya berapa teman-teman yang masih kurang. Tolong sekali lagi diperhatikan. Karena saya tidak bisa bantu sedikit pun kalau saudara sudah kurang dalam hal ini. Karena saudara tidak punya hak untuk ikut UAS. Kalau sudah tidak punya hak ikut UAS, itu nilainya tidak mungkin bisa C. C pun tak mungkin biasanya. Ya, atau enggak D, E. Gitu. Ini saya kira sama ya, sopan santun. Yang dijaga. Kalau nanti tetap kuliah, tetap muka di kampus, tolong pakaiannya sopan, rapi, berkerah, pakai sepatu, gitu ya di kelas. Karena kemarin ada satu acara itu mahasiswanya pakai sendal. Mau kami usir tapi ya mungkin udah lama jarang ke kampus. Tapi tolong diperhatikan nanti di kelas, ya. Lalu ini kehadiran, saya highlight ya, maksimal 15 menit. Lebih dari 15 menit tidak saya perkenankan masuk kelas. Gitu ya. 15 menit. Lalu tolong jaga kondusivitas di kelas. Saya lebih memilih saudara tidur di kelas dibanding saudara ribut di kelas. Terutama kalau di kelas tatap muka ya. Karena kelas itu ribut mengganggu temannya mau belajar serius. Gitu. Jadi kalau saudara tidur kan saudara tidak mengganggu yang lain. Ya bukan saya bilang harus silakan tidur, enggak gitu dalam artian saya lebih prefer saudara tidur gitu dibanding kalian ribut di kelas. Begitu. Nah, selanjutnya yang saya tekankan kembali ada penilaian. Penilaiannya. Kita punya nilai itu gabungan. Ya, presensi atau progres itu punya nilai 5%. Lalu tugas punya nilai 25%. Jadi kalau saudara tidak ngumpul tugas, ya saudara tidak mungkin dapat B, sudah tidak mungkin. Ya, berat sekali saudara dapat B. Bisa tapi berat sekali. Dapat B saja berat. Kalau udah ngumpul tugas. Tugasnya apa? Nanti saya sampaikan di hari Kamis. Ketentuan-ketentuan terkait tugasnya nanti saya sampaikan di hari Kamis. Tugasnya saya ketentuannya di hari Kamis, insya Allah. Lalu ada UTS. Bobotnya 35%. UAS bobotnya 35%. Bagi yang pernah ngambil di kelas saya, biasanya kalau ada yang meminta transparansi nilai, saya akan bukakan. Nih, saudara nilai UTS sekian, UAS sekian. Kalau itu, sudah jangan ada lagi pertanyaan, Pak, apakah bisa dibantu? Tidak ada. Gitu. Jadi, saudara membantu diri saudara sendiri. Gitu ya. Saya akan bantu, paling banter saya bantu nilai tugasnya saja. Itu saya bisa maksimalkan. Tapi kalau nilai UTS dan UAS, ya saudara berjuang sendirilah. Jadi nggak ada ya, nanya ke saya nanti, Pak, tolong dibantu nilainya. Nggak. Ya. Begitu. Nilainya dari A sampai E, biasanya hampir selalu di kelas saya itu saya kasih semua nilainya ada. Biasanya. Mudah-mudahan di kelas ini nggak ada yang D dan E. Amin. Tapi tadi, kalau sudah nggak masuk, presensinya nggak cukup, antara dua itu saja, tidak akan lebih nilainya. D atau E. Kalau tidak mengikuti UTS atau UAS dengan izin yang benar, nanti akan
saya tambahkan nilainya, kesempatan untuk ujian susulan. Tapi harus dengan dasar izin yang tepat gitu ya. Jangan hal sepele. Kalau sakit boleh izin, tapi tolong sampaikan surat keterangan sakit dari dokter, misalnya begitu. Kalau ada kegiatan mewakili kampus, tolong bikin tunjukkan surat tugasnya. Kalau saudara ya hal-hal lain lah ya yang membuat saudara tidak bisa hadir, tolong ada surat tertulisnya. Seperti itu, gitu ya. Saya kira itu ada win-win solution pada kita. Saudara masih punya hak gitu. Kalau memang ada uzur, ada halangan, ada sesuatu yang tidak bisa ditinggalkan, it's okay. Saudara minta izin, sampaikan ke saya, suratnya menyusul boleh, gitu. Tapi tolong segera konfirmasi. Nanti saya buatkan ujian susulannya. Gitu. Tapi dalam batas waktu yang wajar gitu. Ada kemarin mahasiswa itu dia nggak ikut TS. Sebulan berikutnya baru ngabari, Pak, saya nggak bisa ikut TS ya. Saya gimana mau bantunya? Udah lama sekali. Ngapain aja 1 bulan gitu. Ya kalau nggak datang TS, saya sampaikan saja. Saya nggak bisa hadir, Pak. Gitu ada hal-hal tentu. Nanti saya pertimbangkan. Nanti saya sampaikan. Oh, tolong buktinya ini, misalnya gitu. Tapi ya sekali lagi ya, waktunya diperhatikan. Karena kalau nggak tahu di kelas ini atau di kelas lain. Ada yang telatnya itu 1 bulan ngabarinya. Ya saya sudah nggak bisa lagi apa-apa. Gitu ya. Nanti ini dia tantangan ini ketika saudara masuk di kelas besok. Untuk kriteria penilaian dan terkait ini tadi kontrak belajar. Ada yang mau ditanya atau mau ditambahkan? Nggak ada. Oke, clear ya, deal ya. Ini kontrak kita sama-sama, bukan keinginan saya saja. Saudara menyetujuinya. Nih, kalau standar nilai ini dari kampus ya, bukan dari saya juga. Sama semua dosen, saya kira. Jadi tolong sekali lagi kerjasamanya. Hampir tiap semester pasti ada mahasiswa WA saya, nelpon saya, datang saya, Pak, tolong dibantu Pak, ini dan begini dan begitu Pak, dan sebagainya. Sekali lagi saya kalau sudah terkait UTS dan UAS saya tidak bisa bantu apa-apa. Gitu ya. Baik, saya kira selesai untuk terkait kontrak belajar. Baik. Apa yang akan kita pelajari di semester ini? Kenapa judulnya hukum acara perdata dan agama? Maksudnya apa? Saya akan berikan gambaran sejenak. Ini materi lengkapnya ada di link. Saya coba. Apakah terlihat? Terlihat, Pak. Oke. Kita punya badan peradilan. Badan pertama Mahkamah Konstitusi, ada Mahkamah Agung. Nah, di bawah Mahkamah Agung ini ada kamar-kamar, ada badan-badan peradilan sendiri. Ya. Nanti akan ada penjelasan lengkapnya. Saya cuma mengatakan ada peradilan umum, ya, peradilan umum ini paling rendahnya adalah pengadilan tinggi. Ada peradilan agama, rendahnya pengadilan agama. Peradilan itu badannya, jenisnya, sedangkan namanya pengadilan itu namanya pengadilan agama dan pengadilan negeri. Nah, untuk kasus-kasus perdata itu sebagian besar akan masuk ke pengadilan negeri. Tapi ada perdata-perdata yang terkhusus, terutama
terkait perkara-perkara tertentu terhadap person tertentu, biasanya berkaitan dengan agamanya Islam, misalnya gitu, misalnya contoh nanti, detailnya nanti ya, kasus cerai, dia agamanya apa? Kalau dia Muslim, dia akan ke pengadilan agama. Kalau dia non-Muslim, dia akan ke pengadilan negeri. Kasus cerai, sama kasusnya cerai. Lalu kenapa mata kuliah ini digabung? Karena pada dasarnya hukum acaranya, cara melakukan pengadilannya itu secara mayoritas akan sama, menggunakan hukum acara perdata. Nah, untuk di pengadilan agama nanti akan ada pengkhususan tertentu. Maaf, saya tidak akan lama nih karena saya masih batuk juga. Jadi nanti di pengadilan negeri perkara perdata kan kita bahas banyak dulu. Kita akan selesaikan pembahasannya. Lalu nanti di akhir akan saya bahas tentang pengadilan agama karena punya khususan tertentu. Oh, di pengadilan negeri kayak gini. Nanti di pengadilan agama bedanya begini. Begitu. Itu saya sampaikan di akhir. Jadi kita akan stepnya belajar perkara perdata di pengadilan negeri dulu. Nanti di akhir baru di pengadilan agama. Gitu ya. Apa yang akan kita pelajari? Ini saya berikan highlight umumnya saja dulu. Materinya nanti. Nah, Samarinda, ini ada pengadilan negeri Samarinda. Itu di dekat apa namanya, jalannya kok saya agak lupa ya. Mall Meswana terus ke arah apa itu Di M namanya? Yamin, Pak. Robinson. M Yamin ya. Oh, ini namanya nama jalannya. Saya lupa. Oh ya, ini M Yamin tertulis. Saya tidak hafal nama jalan Samarinda, tapi saya tahu arahnya di situ ya, di pengadilan negeri tersebut. Sedangkan pengadilan agama itu aja Jalan Juanda. Kita daerah main-main dekat kampus ini kan terus ada pengadilan agama tuh di situ. Nah, nanti bedanya salah satunya di toganya nih. Kalau ini yang pojok kanan bawah itu toganya pengadilan negeri, Badan Peradilan Umum. Ya, namanya Badan Peradilan Umum. Pengadilan namanya pengadilan negeri tingkat pertama, pengadilan duanya pengadilan tinggi. Sedangkan yang hijau nih kanan atas itu di Badan Peradilan Agama. Rendahnya pengadilan agama tingkat kabupaten kota itu di pengadilan agama. Toganya beda gitu. Nah, nanti kewenangannya akan dibahas apa saja pengadilan peradilan umum. Nah, khususan pengadilan agama akan berkaitan ini, perkawinan, nanti izin kawin, cerai dan sebagainya, waris, wasiat, hibah, zakat, wakaf, infak sedekah dan ekonomi syariah. Kalau misalnya di bank ya, ada bank syariah, ada bank konvensional gitu, ada mandiri, ada syariah mandiri. Sekarang BSI ya, BSI. Ada bank muamalat, itu perkaranya di pengadilan agama, walaupun sama-sama bank. Nanti kita punya khususannya tertentu. Ini tidak perlu ditanyakan dulu ya, karena memang isinya ada dalam materinya. Ya, hanya berikan gambaran. Lalu apa yang akan kita bahas itu, saya naik ke atas. Tahu ini itu ada. Pakai kan itu aja. Udah itu sampai itu pas. Oke. Ini yang akan nanti kita pelajari dari tahapan-tahapan peradilan, baik dari mediasi, ya kan sebelumnya ini nanti ada surat kuasa, ada pembuatan gugatan, lalu nanti ada mediasi. Kalau dia berhasil mediasi akan ada akta perdamaian. Kalau dia tidak berhasil mediasinya akan masuk ke gugatan, jawaban, replik, duplik, pembuktian, sampai kesimpulan. Sampai nanti ada putusan hakimnya. Lalu kalau dia tidak puas gitu, masih diberikan kesempatan upaya hukum. Dan kita bahas nanti upaya hukumnya biasa maupun luar biasa, banding, kasasi, per Z,
luar biasa, PK, atau DD per Z. Semua sudah saya pernah jalan. Saya selain sebagai dosen, saya juga seorang lawyer, ya. Jadi nanti saya akan sharing praktek-praktek dalam kehidupan pengacaraan itu seperti apa. Ya, gitu. Memang lebih spesifiknya nanti kita akan ketemu di semester 7 tentang praktek penanganannya. Kalau misalnya nanti di sini kita ada bicara tentang gugatan, nanti kita bicara teorinya di mata kuliah ini. Oh, gugatan itu begini-begini, isinya begini-begini. Tapi nanti di mata kuliah praktek, saudara diminta buat itu, dibikin. Jadi saya nanti akan kasih kasusnya. Ini kasusnya. Coba dibuat surat kuasanya. Ini dibuat surat gugatannya. Tapi itu di mata kuliah penanganan, praktek penanganan perkara perdata. Itu nanti ketemunya juga dengan saya, insya Allah. Di semester 7. Di semester 5, saudara akan bicara teoritisnya. Tidak perlu bicara prakteknya. Nanti ini bicara tentang misalnya dalam pembuktiannya, apa saja buktinya. Oh, kok buktinya nanti berbeda antara bukti dalam hukum acara perdata dengan hukum acara pidana, atau dalam hukum acara tata usaha negara misalnya, atau hukum acara Mahkamah Konstitusi misalnya. Gambarannya hanya itu. Kok banyak Pak perkuliahan? Karena nanti ujungannya panjang pembahasannya. Misalnya ini apa namanya, pembahasan saksi saja, surat saja itu nanti panjang, ada perintilan-perintilannya. Saksi itu saksinya gimana aja? Apakah saksi itu yang seperti apa yang diterima? Saksinya usianya boleh berapa? Yang diperkenankan jadi saksi siapa? Yang nggak diperkenankan siapa? Apakah misalnya istrinya berperkara, suaminya boleh jadi saksi? Oh, apakah ketika orang tuanya berperkara, anaknya boleh jadi saksi? Apakah iparnya boleh, kakeknya boleh? Apakah rekan kerjanya boleh, bawahan kerjanya boleh? Nah, itu kan pembahasannya panjang. Hanya masalah saksi saja. Bagaimana persangkaan, bagaimana pengakuan, bagaimana sumpah, dan sebagainya. Ini akan kita preteli satu-satu, insya Allah. Itu yang akan kita dapat di mata kuliah ini. Bagaimana bentuk perkuliahannya? Perkuliahannya akan dilaksanakan blended, ya, terbagi dua. Ada yang via open learning, ada yang di kelas. Harapannya yang di kelas itu bagian kita diskusi hasil saudara belajar di open learning. Jadi jangan waktu di kelas itu saudara kosong gitu. Open learning-nya dibaca dulu, dan saya nanti akan buatkan videonya. Jadi saya biasanya akan buatkan video. Bagi yang pernah yang ngambil di kelas pidana saya akan buatkan video-videonya terkait materinya. Ada materinya, ada penjelasannya. Ya walaupun tidak panjang ya, karena memang kalau panjang nanti malah jadi habis kuotanya, berat begini dan begitu. Saya akan coba seminimal mungkin hanya menerangkan hal-hal yang penting saja. Lalu di kelas nanti ketika tatap muka, misalnya di kelas di pekan ketiga besok, kita akan berdiskusi apa yang saudara lihat di open learning, mungkin saudara baca, saudara bahas dalam open learning tersebut. Kalau bisa, kalau ketemu pertanyaan, coba ditulis di kolom komen di open learning-nya. Biasanya saya akan jawab bisa langsung, bisa di pertemuan tatap muka. Saya simpan pertanyaan-pertanyaannya, saya akan jawab di kelas tersebut. Begitu kelas ini akan berjalan, insya Allah, selama 16 pekan ke depan, di semester ganjil 2022-2023. Bersama saya, full bersama saya. Nah, apakah ada mungkin nanti perubahan-perubahan terkait jadwalnya? Saya tidak bisa pastikan kalau saya pasti bisa masuk terus untuk kelas tatap mukanya,
Itu karena mungkin misalnya saya pekan depan mungkin akan ke Solo. Nanti kalau saya izin saya akan sampaikan kelas luring mungkin saya ganti dengan Zoom seperti ini gitu. Tapi kalau untuk selain jadwal luring di luar pekan ini kita akan lakukan via open learning. Jadi Zoom-nya nggak akan banyak. Mau pekan ini itu karena ini pengantar. Lalu berikutnya itu saudara akan ikuti via open learning. Zoom juga saya tidak akan lama. Ini kalau Zoom mungkin maksimal 1 jam itu sudah selesai. Insya Allah bersama saya tidak akan memberatkan. Saya tahu lah ada yang berat kuotanya. Ini sekali Zoom begini kan sekian megabyte atau bahkan 3, saya tidak tahu. Begitu sih perkuliahannya. Ada yang mau ditanyakan terkait perkuliahan? Untuk materi dan di tugas itu akan saya sampaikan hari Kamis ya. Hari Kamis kita masih akan Zoom bersama saya lagi. Kita ada pertanyaan? Tidak ada? Apakah sudah jelas? Enggak ada ya? Baik, ini tercatat di saya hanya 28 partisipan. Saya akan screenshot dulu. Saya tahu yang hadir siapa, yang tidak hadir siapa. Pastikan namanya benar ya. Kita Oke, sudah saya screenshot. Tidak ada pertanyaan ya. Kalau tidak pertanyaan, saya tidak akan perpanjang kalam. Saya akan akhiri saja pertemuan ini. Ini saya mohon maaf, saya masih sakit batuk ya, jadi tahu berapa ini tidak fit, jadi saya mohon maaf kalau tidak bisa panjang dan suaranya kalau tidak terlalu terdengar jelas. Sudah cukup. Oke. Saya akan screenshot kehadirannya. Kalau mau dibuka layarnya silakan. On cam. Oke, terima kasih atas kehadirannya. Kita ketemu lagi hari Kamis insyaallah. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Tutup, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Dadah, Pak. Saya tutup.